Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaifa halukum ya tullab wa tullabat? Apa kabar semua para siswa dan siswi baru SMP Islam Al-Munir? Mudah-mudahan Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak di sini Hanif Fadilah, atau sering dikenal, sering dipanggil dengan sebutan Pak Uha. Mudah-mudahan kita saling mengenal, saling sayang, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam keadaan kondisi pandemi seperti ini. Oke, di sini Bapak akan menerangkan tata krama siswa. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket adalah menjadi bagian dalam hidup kita. Contoh, pada waktu kita masih kanak-kanak, orang tua kita sudah melatih kita menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan, dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua kita juga melatih kita cara makan, cara minum, menyapa, memberi hormat, dan pakaian. Lama-kelamaan perilaku kita menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan kita sehari-hari. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Kemudian, tata krama terdiri atas dua kata, tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Sementara krama itu sendiri yang artinya sopan santun, kelakuan, tindakan kita, dan perbuatan kita. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan kita sehari-hari, sering kita jumpai manusia yang berbagai macam tipe. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan manusia dengan tipe buah kedondong. Apa itu? Yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, dalam berbicara, dalam makan, dalam minum, dan dalam berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak terpuji. Suka egois, suka dendam, suka menyakiti hati orang lain. Itu salah satu manusia yang bertipe buah kedondong. Selanjutnya ada manusia yang bertipe buah durian. Apa itu? Yaitu yang berpenampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain.
Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Jadi, makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama merugikan. Yang selanjutnya, Pawa akan menceritakan, menjelaskan, membacakan berbagai macam tata krama. Tata krama dalam pergaulan. Komunikasi sebagai sifat alam manusia. Yang selanjutnya, komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi komunikasi dan tata krama ini dalam pergaulan tidak dapat kita pisahkan, menjadi satu kesatuan. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi ini. Yang pertama, perlakuan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan, tidak ada kembar satu telur yang sama. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Tak kenal makin tak sayang. Itulah tata krama dalam pergaulan. Yang selanjutnya, tata krama dalam berkenalan. Dalam berkenalan, tata krama ini ada dua pihak yang saling menyebutkan namanya satu sama lain. Kemudian saling berjabat tangan, bertatap muka, saling memandang, kemudian tidak mengayun-ngayunkan tangan. Untuk selanjutnya, tata krama dalam bertamu. Seseorang dalam bertetamu memiliki tata krama, hendaknya ia berjanji terlebih dahulu. Kemudian setelah berjanji, datanglah tepat waktu. Jangan sampai perjanjian yang telah kita sepakati kita ingkari, yang menyebabkan yang kita janjikan sakit hati. Kemudian yang selanjutnya, tata krama dalam berbicara. Nah, di sini Pawa menekankan bagi para siswa dan siswi SMP Islam Al-Munir, dalam tata krama berbicara, berbicaralah dengan lidah yang baik, dengan ucapan yang baik. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Karena dalam pepatah mengatakan, hifzul lisan wa salamatul insan. Keselamatan manusia adalah terletak pada lidah kamu, ucapan kamu. Jadi berbicaralah dengan sopan santun, dengan bertata krama yang baik. Jangan sampai menyakiti, menyinggung perasaan orang lain. Apalagi kalian berbicara dengan kedua orang tua kalian, guru-guru kalian, ustadz-ustadzah kalian. Itu harus dan wajib dan biasakan, budayakan berbicara dengan baik, dengan sopan. Jangan sampai dengan perkataan kalian, dengan ucapan kalian, dengan lisan kalian, dengan lidah kalian menghantarkan kalian ke neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Kemudian dalam tata krama berbicara pun, ketika kita berbicara jangan langsung memotong pembicaraan orang lain. Tidak baik ya. Untuk siswa dan siswi SMP Islam Al-Munir, khususnya untuk anak baru, ketika ada bapak, ibu guru, orang tua kalian sedang berbicara, jangan dipotong pembicaraannya. Fahim? Mudah-mudahan kalian bisa bertata krama, berakhlak, beradab dengan baik. Kemudian selanjutnya, perhatikan siapa yang berbicara dengan siapa. Jadi ketika kalian berbicara dengan orang tua, dengan guru-guru kalian,
dengan orang yang lebih tua, dengarkan ucapan mereka, pembicaraan mereka. Karena ucapan mereka, lisan mereka, pembicaraan mereka itu adalah doa untuk kalian. Selanjutnya, tata krama dalam berpenampilan. Yang pertama, cara menggunakan pakaian. Kalau pakai seragam sekolah harus dimasukkan ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang baru, ketika kalian memakai seragam pakaian harus dimasukkan pakai dasi sabuk hitam. Jangan sampai ketukar juga. Misalkan Senin pakai putih biru, kemudian hari Selasa pakai batik dan selanjutnya. Jangan sampai seragam ini kalian salah gunakan hari juga. Kemudian ketika berpakaian saat olahraga, pakailah pakaian olahraga. Jangan saat pakaian olahraga, ketika lagi olahraga kalian pakaian dengan bukan pakaian olahraga. Ya, jadi sesuaikan pakaian kalian dengan situasi dan tempat tersebut. Selanjutnya, cara berjalan bersama. Nah, ini laki-laki harus melindungi wanita. Kemudian, kalau ada 2 wanita dan 1 pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Jadi kalau nanti ada teman kalian yang mau pulang, kalian melihat ada 2 laki-laki nih, kemudian ada 1 wanita. Nah, 1 wanita ini ingin menyeberang. Kalian yang 2 laki-laki itu di sebelah kirinya yang berdekatan dengan lalu lintas, ya. Kemudian kalau ada 2 pria dan 1 wanita, wanita itu ada di tengah-tengah, jangan di pinggir, di sebelah kiri, terbalik, ya. Jangan dilakukan seperti itu, contoh yang kurang baik. Mudah-mudahan siswa dan siswi SMP Islam Al-Munir yang baru ini tahun ajaran 2021 dan sampai 2022 bisa menjalani tata krama sopan santun, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian yang dapat Pak Uha sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dilaksanakan, dipraktekkan dalam kehidupan antum-antum semua, khususnya siswa-siswi SMP Islam Al-Munir dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Semoga bermanfaat. Manjada wajada. Syukron ilalikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.